Selamat datang di As Is. Yuk berbagi cerita dari perspektif hari ini. Apakah break dalam hubungan itu baik? Hai, nama aku Charlie. Aku Natasha. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik aja. Amin. Apakah break itu baik buat hubungan anak-anak muda zaman sekarang? Tapi enggak sih, break itu udah ada dari zaman bahala kali ya. Iya nggak sih? Cuman mungkin pengaplikasiannya beda aja gitu. Nah kalau menurut kamu gimana Kak? Biar aku nanggepin nantinya. Kan tugasku yang begitu. Ya selalu begitu ya. Ya silakan. Kalau aku sih, aku lebih cenderungnya enggak. Aku nggak setuju sama break. Karena kalau dari mengilas balik pengalaman kita dulu, break itu tuh lebih kayak pelimpahan emosi gitu sih buat pelaku menyakiti orang lain gitu loh, menyakiti korban. Betul? Good point. Iya, terus yang kedua, break itu sebenarnya tuh zona abu-abu sih menurut aku. Karena ketika kamu emosi, kamu ngomong, udahlah kita break aja, kita putus aja kayak gitu kan. Ya. Sebenarnya kalau misalkan putus kan jelas gitu, berarti selesai. Tapi kalau misalkan break itu abu-abu, pacaran tapi tuh ya nggak kontek-kontekan, itu tuh aneh banget gitu loh menurut aku. Itu tuh pada saat waktu itu aku ngalamin, itu tuh apa ya, ngeganggu aktivitas aku sehari-hari karena jadinya tuh berasa dalam status digantung gitu. Mau ngapa-ngapain nggak konsentrasi kayak gitu kan. Makanya kalau misalkan menurut aku sih lebih baik kalau misalnya ada masalah dibiasain buat diobrolin gitu. Kayak misalnya nih kayak ya udah ini kali ini kita nggak ketemu titik tengah. Besok kita ngomongin lagi deh, besok malam kayak gitu kan. Ya udah, kalau misalnya udah deadline kayak gitu, setidaknya lawan bicaranya kamu atau pasangan kamu tuh akan lebih tenang gitu loh, kayak oh ya udah, berarti ini memang waktunya untuk me time mungkin gitu kan. Jadi nanti kita mau bikin poin-poinnya terserah yang mau diomongin apa aja gitu loh. Terus ya pada waktunya ya dia disampein gitu. Jadi break itu tadi akan lebih bentuknya tuh konstruktif gitu, bukan destruktif yang cuman buat nyakitin doang. Kalau menurut aku sih gitu. Tapi aku kurang setuju sih. Yes. Karena kamu kan lebih tipikal orang yang logik. Gampang untuk kamu bilang, hey, ya udah ini ada masalah, kita nggak ketemu titik tengahnya. Ya udah kita pendingin dulu, kita pikirin masing-masing, ya kan? Nanti satu waktu tertentu kita obrolin lagi. Tapi buat orang-orang seperti aku yang menggunakan perasaan untuk menilai sesuatu, akan sulit sih mengaplikasikannya. Karena ini udah duluan nih di dalam nih. Gitu. Udah nggak nyaman, terus kamu tentuin waktu makin nggak nyaman. Maksudnya kalau aku sih, aku bakal ngerasa pengennya, aku nggak tahu kalau teman-teman yang lain yang juga tipikal yang sama kayak aku ya. Kalau aku pribadi sih, aku pengennya ya udah nggak usah ngobrol dulu kita berdua gitu. Batas waktunya kapan? I don't know, aku nggak bisa tentuin gitu. Makanya dulu itu kenapa aku sampai ngomong break? Karena aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu aku tuh harus ngapain. Gitu. Aku nggak bisa kasih solusi yang pasti ke kamu juga gitu tentang masalah kita saat itu. Jadi nggak ada kata lain selain break gitu. Dalam pikiran kamu pada dalam saat itu, pikiranku saat itu. Dan cuman ya udah itu aja solusinya, break dulu gitu. Tapi memang betul kalau dipikir-pikir lagi secara logika ya. Ya aku penuh dengan emosional. Itu yang pertama saat ngomong break itu. Yang kedua, ya jadinya bikin kamu yang tipikalnya lebih logik, yang tipikalnya lebih mikir, mendahulukan akal sehat ketimbang perasaan, jadi berasa ngegantung, ya kan? Tapi buat aku berasa lega, karena seenggaknya itu jadi kayak apa ya? apa nih rasain, gue sakit tuh sakit gitu. Ya bisa juga, tapi mungkin lebih begini, lebih kayak oke, time out dulu gitu buat aku. Time out dulu, please nggak usah ngebahas, nggak usah ngobrol lagi, time out dulu buat aku. Karena lu makin ngomong, gue juga makin nggak nyaman perasaan, entah aku sakit lah, makin sakit atau makin ruah di dalam atau gimana, pokoknya makin
keruh lah gitu. Mendingan kita udahlah berhenti dulu, please sampai kayak gitu loh rasanya pengennya. Terus gimana menurutmu solusi apa sih yang bisa didahulukan? Kamu sebagai seorang yang logik, coba menempatkan posisi kamu di orang yang menggunakan perasaan saat kata break itu keluar. Agak sulit sih karena aku nggak emosional heboh banget. Tapi kalau misalkan aku ingat-ingat lagi saat-saat aku marah banget itu nggak bisa sih, Li, nggak keluar. Aku nggak kebayang. Beneran. Kamu nggak ngomong putus atau break atau apa gitu? Enggak, aku jujur. Aku pasti tuh kalau marah itu pasti keluar tuh kata-kata jahanam dalam hati gitu kan. Ya, betul. Tapi buat kayak aku bisa keluar di mulut, itu tuh mesti melewati batas tertentu gitu loh. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku ke kamu, aku nggak tahu sih apakah karena ini kan sebenarnya cukup subjektif ya kalau kamu bisa melakukan emosi ke orang gitu kan. Karena aku memandang kamu itu sebagai bagian dari aku gitu loh. Aku memandang kamu kayak oke, ini orang yang aku udah berkomitmen untuk nanti tuh melangkah ke lebih serius gitu kan. Terus mungkin pada saat marah aku gak bakal kepikiran kebaikan-kebaikannya kamu. Tapi dengan pegangan yang komitmen itu, kalau aku ngomong kata-kata yang dalam hati atau pikiran aku, ini pasti akan semakin kacau nih. Maka itu aku pasti langsung keluar kayak kata-kata yang marah tapi tuh gak bakal sampai break gitu loh. Tapi kayak kamu tuh keterlaluan ya Lia, kayak gitu loh. Gak bakal sampai kayak kamu tuh bego binatang ya gitu. Gak bakal keluar kayak gitu. Karena aku ada megang komitmennya itu sih. Tapi kalau misalnya orang kayak misalnya yang gak bakal berpengaruh di kehidupan pribadi aku, itu akan sangat mudah keluar gitu loh. Aku kata-katain, aku nggak sampai cengeng sih. Aku pasti bisa sangat mudah dengan ngomong kayak, Pak, ini tuh anak SD aja bisa gitu loh. Ini saya nggak tahu nih, tim bapak nih bodoh apa bagaimana gitu. Itu akan sangat mudah keluar. Tapi kalau misalnya untuk orang kayak kamu, terus orang tua aku kayak gitu, adik aku, karena aku tahu ini tuh kayak ini part of my personal life dan aku sayang sama mereka gitu loh. Jadi itu membantu aku buat kayak hei balik lu gitu kan, sadar gitu loh, jangan pergi terlalu jauh gitu loh. Itu sih kalau yang membuat aku selama ini tuh lebih bisa mengendalikan diri gitu kalau misalkan ke kamu sama ke keluargaku. Tapi kalau misalkan ke orang lain udah itu goodbye. Kayak gitu sih kalau aku. Oke. Ya berarti emang masalah ini nggak ada solusinya lah, nggak ada jalan tengahnya dong. Bener apa nggak? Kamu akan tetap kamu yang pakai logika akan tetap bilang oke, kasih waktu, nanti kita obrolin lagi. Tapi buat aku nggak bisa, lu nggak bisa kasih waktu. Dan gue bila perlu nggak pengen ngobrolin ini lagi. Nah, tapi kan ini masalah umum ya. Maksudnya semua pasangan pasti melewati fase ini gitu loh. Nah, kok bisa kita berdua lewatin fase itu? Ya karena kita ini saling melengkapi sih kalau menurut aku. Karena kan kamu yang emosional, aku yang lebih pakai logika, walaupun bukan berarti aku nggak emosian gitu kan. Tapi kamu ngomong kayak gitu, aku bisa yang kayak ini lo adjust kayak oke, ini omongan Charlie yang lagi emosi, jadi ya udah gitu loh, kita coba inilah ngobrol sama dia gitu pelan-pelan gitu, kayak Charlie kamu tuh lagi emosi banget gitu loh, boleh nggak kita ngomongin nanti gitu kan, nanti sore nanti malam gitu kan, kamu sekarang tenang dulu soalnya aku udah lost nih gitu loh, kayak ya aku minta maaf kalau misalkan memang kamu merasa ini tuh aku bikin salah gini kayak gitu loh, coba nanti kita ngomongin solusi di tengahnya bareng-bareng ya kayak gitu loh. Soalnya kalau misalkan disautin emosinya sih makin ini ya, makin nyamber gitu loh. Dan menurut aku sekarang itu kita cukup saling ini sih, saling bisa adjust jadinya. Soalnya aku merasa aku belakangan tuh lagi emosional banget gitu. Jadi aku kayak bawaannya marah-marah, dan surprisingly ketika dia kayak udah ta, coba mandi dulu kayak gitu. Itu aku tuh yang langsung kayak tek,
loh kok jadi berubah friendnya. Ya gitu sih. Oke, aku nangkep sih, good point. Berarti bisa kita bilang solusinya adalah yang waras ngalah sih. Iya bang enggak? Ya boleh. Siapapun boleh. yang lagi emosi, ya udah gitu, dibiarin aja. Yang kita yang lebih tenang, cobalah untuk mengerti gitu. Iya. Dan kamu udah tadi cerita sih, bilang maaf itu bukan berarti kamu salah sebenarnya. Kamu ngomong maaf bukan berarti kamu juga kalah. Iya. Kayak gitu. Maaf di sini adalah dengan rendah hati dan sadar untuk bilang gua waras. Tapi jangan ngomong gue waras ya, itu makin mengajak berantem ya. Maksudku ngerti dong ya. Jangan dibilang lagi berantem ini, gua waras, gua ngalah, lu ngajak berantem lu. Tapi maksudnya di sini tuh lebih kayak mengapresiasi teman-teman yang emang mungkin bukan mengapresiasi, mencoba mengerti gitu mencoba ya. mengerti gitu loh. Maksudnya oke, kalian yang lebih logik, yang lebih tenang saat itu, cobalah untuk mengalah sedikit dalam situasi yang begitu. Betul. Iya, benar. Kesimpulannya di sana kan. Terima kasih Alice sudah membuat kesimpulan hari ini. Iya, terima kasih. Belum lah, ini belum kesimpulan. Oh belum ya, kirain udah. Soalnya kita masih ada sponsor dulu. Jadi guys, kita baru aja dapat kiriman buku yang judulnya Unboxing Love dari Kedai Cinta Kamu. Sekarang kita mau reka ulang adegan untuk unboxingnya. Salahkan dia udah buka duluan. Sorry. Lanjut aja. Baik. So, pertama kita ada dapat gantungan kunci. Oke. Habis itu ada stiker. unyu-unyu gitu. Ada ucapan terima kasih dari si Mimin. Dan terakhir yaitu yang tunggu-tunggu, ada buku Unboxing Love. Nah, jadi seperti yang tadi Cara udah sempat singgung sedikit, bukunya itu ada ilustrasi dengan karakter yang imut-imut lucu begini. Dan ilustrasinya ini juga diaplikasikan dalam halaman-halaman bukunya. Jadi kita nggak bosen nih ketika kita lagi ngebaca buku ini gitu. Dan kita ditantang oleh Maman dan Mimin untuk baca buku ini selama 24 jam. Siapa takut? Oke, sekarang kita bahas ya. Menurut kamu paling suka chapter yang mana dari buku Unboxing Love ini? Aku paling suka sama chapter caranya menangani perselisihan. Sama, aku juga suka chapter yang itu. Tapi kamu dulu deh, menurut kamu kenapa tuh? Aku setuju sama cara kita berkomunikasi pada saat menangani konflik itu krusial banget. Apalagi kan ditambah pola pikir kita beda total nih. Betul. Jadi menurut aku buku Unboxing Love ini cocok banget buat mereka yang single, PDKT, atau sedang menjalani hubungan tapi masih di tahap awal-awal. Karena aku percaya dan yakin kamu setuju banget, kalau kita punya dasar yang benar untuk mencapai hubungan yang sehat itu tuh achievable banget. Cakep. Kesimpulan yang baik sekali saudara-saudara. Langsung aja cek informasinya di @unboxinglove di Instagram. Cepetan, sekarang juga dan nggak pakai lama. Oke, sekian dulu video SS hari ini. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa like, comment, dan subscribe channel ini. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya di SS. Bye-bye.